Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi. Dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudaraku, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari, seorang pemilik kebun anggur melihat ada banyak orang menganggur. Dia keluar rumah beberapa kali, mulai dari pagi, kemudian jam 9, jam 12, jam 3 sore hingga jam 5 sore. Ternyata pengangguran itu begitu banyak. Karena belas kasih, maka dia mengundang mereka untuk bekerja di kebun anggur mereka. Pertama-tama pemilik ini ingin menolong mereka. Paling tidak dengan bekerja mereka mendapatkan upah dan bisa menopang kehidupan mereka sendiri maupun keluarga. Bayangkan kalau mereka tidak dapat pekerjaan dan itu berlangsung berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Tentu pertama-tama adalah kelaparan. Tapi pekerja ini begitu murah hati. Hari itu dia memberi pekerjaan hanya sehari itu untuk banyak orang yang menganggur. Dan ini betul-betul menunjukkan belas kasihnya. Dan yang memang agak mengherankan bahwa pemilik kebun ini memberi upah 1 dinar untuk semua orang. Maka dikatakan dia tidak adil.
Padahal dia ingin memberi hal yang sama kepada orang-orang yang menganggur ini. Ibu bapak saudara-saudari, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu keadilan bukanlah hal yang nomor satu. Ada yang lebih penting, yaitu murah hati, belas kasih. Contohnya, kalau Bapak Ibu sekolah, ya, apalagi di sekolah Katolik, uang sekolah itu tidak pernah sama. Ada yang sebulan mungkin membayar 200, ada yang 300, ada yang 500, bahkan juga ada yang 50.000. Bahkan ada pula yang tidak membayar sama sekali. Sudah bisa ditutup mungkin oleh operasional bos, ya. Bisa ditutup oleh dana sekolah yang memang dialokasikan untuk anak-anak para siswa yang tidak mampu. Sehingga yang terjadi di sekolah adalah bukan keadilan tetapi solidaritas dan subsidiaritas. Artinya bahwa yang lebih, yang mampu membantu yang kekurangan. Demikian pula dalam kehidupan di keluarga. Bapak Ibu mempunyai anak-anak, apakah semua diperlakukan adil setiap hari dengan pakaian yang sama, warnanya sama? Tentu tidak. Anak-anak punya kebebasan untuk memilih apa yang disukai, model pakaiannya, warnanya apa. Mungkin ada anak yang suka warna biru, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Ukurannya pun juga tidak harus sama, sesuai dengan ukuran tubuhnya. Ada yang gemuk diberi pakaian yang besar, sedangkan yang kurus juga diberi sesuai dengan ukuran tubuhnya. Demikian pula jatah makanan, ya. Ada anak yang memang suka makan, mungkin sehari bisa 5 kali makan, dan badannya memang besar. Tapi ada anak yang susah untuk makan, sehingga cukup 3 kali, bahkan 3 kali makan pun terasa itu sudah banyak. Maka orang tua juga memberi kebebasan, silahkan makan sesuai dengan kebutuhanmu. Demikian pula ketika anak-anak mempunyai cita-cita yang berbeda. Ada yang ingin misalnya sekolah yang tinggi karena dia mempunyai kepandaian, dan itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Orang tua pun menuruti, berusaha untuk memenuhi cita-cita anaknya ini. Sedangkan anak yang lain mungkin cita-citanya sederhana, dia mengambil sekolah yang tidak tinggi-tinggi. Kalau terlalu berat dia tidak mampu, malah bisa jadi putus sekolah. Maka pilihan sekolahnya juga biasa. Nah, orang tua juga berlaku adil di sini. Yang ingin sekolah tinggi diberi biaya yang cukup. Tidak bisa biayanya disamakan dengan anak-anak yang kebutuhannya sedikit. Atau anak yang sekolahnya mengambil yang biasa, ya tidak perlu diberi biaya hidup yang tinggi seperti anak yang lain yang biaya hidupnya tinggi. Tidak. Nah, disinilah orang tua berlaku adil, murah hati, penuh belas kasihan. Suami istri pun demikian pula, mereka membagi tugas. Apakah tugasnya adil? Bisa jadi tidak, ya. Masing-masing melakukan tugasnya sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan suami dan juga kemampuan istrinya. Suami istri saling melengkapi.
tidak membagi segala sesuatunya secara adil. Tidak. Mungkin ada yang melakukan lebih daripada pasangannya, dan itu adalah cinta. Kalau semua diperlakukan adil, maka perkawinan itu justru tidak sehat. Perkawinan yang membahagiakan adalah perkawinan yang berusaha untuk membantu, menolong, dan menyempurnakan pasangannya. Maka mereka rela untuk melayani lebih daripada yang dilakukan oleh pasangannya. Saya melihat ada sepasang pasutri, dan salah satu dari mereka ini sakit, ya, bertahun-tahun. Dan pasangan yang sehat ini, salah satu yang sehat ini, berusaha untuk setia dan melayani. Bahkan semua dilakukan tanpa meminta keadilan. Dan inilah cinta. Mau memberikan diri untuk kebahagiaan pasangannya, mau memberikan diri untuk kebahagiaan keluarga. Nah, hari ini kita bersyukur bahwa di antara Bapak Ibu ada yang merayakan ulang tahun perkawinan, ya. Tadi sudah saya sebutkan ada yang 54 tahun, ada yang 53, ada yang 50 tahun, 25 tahun, dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa perkawinan adalah hal yang penting dalam hidup berkeluarga, dan itu dipertahankan. Perkawinan adalah kesempatan bagaimana mereka bisa hidup bersama dengan saling melayani, dan memang tujuannya untuk kebahagiaan semua. Maka ibu bapak saudara-saudari, bacaan hari ini menjadi indah ketika ada saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahun perkawinan. Dan ini adalah contoh yang baik. Dalam perkawinan itu yang menjadi dasar adalah kemurahan hati. Cinta kasih memang bisa diwujudkan dengan berbagai cara. Tapi kemurahan hati, belas kasih, inilah yang menopang perkawinan. Sehingga perkawinan itu bisa berjalan dengan langgeng. Mereka bisa bahagia karena ada belas kasih, kemurahan hati. Dan mereka mau memberikan diri mereka untuk keluarga. Maka ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika anak-anak melihat bahwa orang tuanya begitu murah hati satu sama lain, mereka akan mendapatkan contoh yang nyata. Mereka akan bersyukur dan mereka juga akan berterima kasih kepada orang tua. Bahwa kemurahan hati itu dialami pertama-tama justru di dalam keluarga. Bukan di luar keluarga, tapi di dalam keluarga. Oleh karena itu anak-anak juga akan mempraktekkan hal itu ketika mereka ada di masyarakat, dimanapun mereka berada. Anak-anak akan meniru bahwa belas kasih itu menjadi penting bagi orang Kristiani. Ibu bapak saudara-saudari, ada di antara ya bapak ibu, ada umat yang juga terkenal baik ya di kampung, di masyarakat. Suka membantu orang yang kekurangan, bahkan juga berbagi sembako, bahkan juga memberikan pengobatan kepada tetangga yang sakit. Apakah ini kalau di tengah masyarakat hal yang harus dilakukan? Tentu ada yang mengatakan tidak perlu. Keluargamu masih butuh. Keluargamu bisa menabung ya, untuk hari tua atau untuk pendidikan anak-anak. Tetapi keluarga ini memilih untuk berbagi bagi orang-orang yang kekurangan. Nah, inilah sikap murah hati, ya, sikap belas kasih,
sehingga keluarga yang kekurangan itu bisa hidup berkecukupan. Tetangga yang sakit bisa mendapatkan kesembuhan, perawatan yang layak, karena belas kasih yang dihidupi oleh keluarga-keluarga Katolik. Bahkan bukan hanya membantu satu atau dua keluarga, seringkali juga membantu beberapa dan banyak keluarga. Ada yang mempunyai panti asuhan, ya. Dan lewat panti asuhan itu banyak anak-anak yang juga dibantu. Ada yang memberi beasiswa, ada yang membuka lapangan pekerjaan, dan masih banyak hal lain yang dikerjakan oleh keluarga-keluarga Katolik. Maka ibu bapak saudara-saudari, mari kita bersama-sama menghidupi kemurahan hati, karena kemurahan hati ini sumbernya dari Allah sendiri. Allah yang murah hati, mari kita salurkan berkat-Nya bagi sesama. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.